Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Kualitas Jaringan Wi-Fi USK menggunakan metode Bootstrap dengan studi kasus mahasiswa FMIPA USK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ditya Ramadhani bersama rekan saya, Zatul Aklia dan Syifa Nazila. Hal yang melatar belakangi penelitian ini ialah pentingnya jaringan Wi-Fi di kalangan mahasiswa, terutama pada mahasiswa FMIPA USK, di mana kualitas jaringan penting untuk mendukung aktivitas akademik dan administratif. Namun, dengan meningkatnya penggunaan dan kebutuhan akan bandwidth yang tinggi, tantangan dalam menjaga kualitas layanan muncul. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kualitas jaringan Wi-Fi di FMIPA USK sangat diperlukan. Pada penelitian ini, kami memakai resampling dengan metode Bootstrap karena keterbatasan data dalam menganalisis kualitas jaringan Wi-Fi di FMIPA USK. Dengan data yang terbatas, Bootstrap memungkinkan estimasi yang lebih handal terhadap parameter-parameter statistik kualitas jaringan. Melalui resampling data yang ada, kita dapat mengatasi keterbatasan sampel, menghasilkan estimasi yang akurat, dan mempertimbangkan ketidakpastian. Resampling merupakan metode pengambilan sampel berulang kali dari training set dan melakukan refitting sebuah model pada setiap sampel untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang model. Salah satu metode resampling adalah Bootstrap. Bootstrap sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengestimasi suatu distribusi populasi yang tidak diketahui dengan melakukan observasi yang diperoleh dari proses penyampelan ulang. Teknik penarikan sampel metode Bootstrap adalah dengan pengembalian dari sebuah sampel asli, di mana sampel asli sendiri merupakan sampel yang diperoleh dari hasil observasi yang diperlakukan seolah-olah sebagai populasi. Langkah-langkah dalam menggunakan metode bootstrap. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih dataset yang akan di-bootstrapping. Hal tersebut bisa berupa satu variabel, dua variabel, ataupun lebih, tergantung pada tujuan analisis yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah menentukan statistik yang akan diestimasi, seperti rata-rata, median, kuantil, simpanan baku, dan lainnya. Yang ketiga adalah kita melakukan bootstrapping dengan mengambil sampel acak berulang dari dataset yang telah dipilih. Setiap sampel harus memiliki ukuran yang sama dengan ukuran dataset yang asli, dan jumlah ulangan bootstrap harus cukup besar untuk memperoleh estimasi yang lebih akurat. Yang keempat, menghitung statistik pada setiap sampel bootstrap. Statistik yang dihitung harus sama dengan statistik yang ditentukan pada tahap yang kedua tadi. Yang kelima, menggunakan distribusi sampling yang telah diperoleh dari hasil bootstrapping tadi untuk memperkirakan interval kepercayaan dan melihat distribusi yang dihasilkan. Data yang kami gunakan pada penelitian ini adalah data primer yang kami kumpulkan melalui kuesioner. Untuk pengumpulan datanya itu, kami lakukan dengan penggunaan kuesioner yang terdiri dari dua bagian utama. Bagian yang pertama ada demografi, dan bagian yang kedua ada pertanyaan mengenai penggunaan Wi-Fi. Kuesioner ini kami susun dengan format yang mengadopsi skala dikotomis, di mana responden diminta untuk menjawab dengan pilihan ya ataupun tidak. Jumlah responden yang kami gunakan adalah sebanyak 20 mahasiswa dari berbagai angkatan dan jurusan yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam USK. Selanjutnya ada statistika deskriptif, di mana di sini kami menampilkan dua plot, yaitu bar chart dan pie chart. Pada chart yang pertama, yaitu pie chart usia, di mana kita dapat melihat bahwa responden yang paling banyak adalah yang berusia 20 tahun dan 19 tahun, yaitu sebanyak 40%. Dan sisanya ada yang berusia 21 tahun, yaitu sebanyak 20%. Selanjutnya, untuk jenis kelamin, yang paling dominan respondennya adalah berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 70%. Untuk bar chart angkatan, kita dapat lihat bahwa mahasiswa ataupun responden yang paling banyak berasal dari angkatan 2021, yaitu sebanyak 12 responden.
dan yang paling sedikit berasal dari angkatan 2022, yaitu sebanyak 3 responden. Untuk jurusan, kita dapat lihat bahwa responden yang paling banyak berasal dari jurusan statistika, yaitu sebanyak 11 responden, dan yang paling sedikit ada dari jurusan informatika dan matematika, yaitu sebanyak 1 responden. Langkah selanjutnya kami melakukan resampling data sebanyak 1.000 data menggunakan metode bootstrap. Nah, dapat dilihat ini merupakan hasil dari resampling data sebanyak 1.000 data sampel. Dari 1.000 data bootstrap yang didapatkan tadi, selanjutnya dibentuk confidence interval dan didapatkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, data berada di antara 1,74 sampai 1,86. Nah, dengan data yang paling kecil yaitu 1,69 dan data yang paling besar yaitu 1,89. Rata-rata data berada di antara 1,8. Nah, selanjutnya yaitu membentuk histogram 1.000 data bootstrap dari variabel kualitas Wi-Fi tersebut. Dari histogram ini dapat dilihat bahwa data mengikuti sebaran normal yang ditandai bahwa data histogramnya membentuk lonceng. Untuk mengidentifikasi bahwa data menyebar normal, kita dapat lihat berdasarkan nilai median dan mean-nya. Dan di sini dari summary data dapat dilihat bahwa nilai median dan mean-nya sama, yang mengartikan bahwa data mengikuti sebaran normal. Nah, selanjutnya dapat dilihat bahwa data yang dengan frekuensi paling tinggi berada di antara 1,75 sampai dengan 1,85. Yang berarti bahwa kualitas jaringan Wi-Fi termasuk sudah bagus di Fakultas MIPA USK. Sekian presentasi kami terkait penggunaan Bootstrap pada variabel kualitas Wi-Fi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.